semuanya, kembali lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony bareng aku Rani Raj. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, alur kerja MC. Kalau tadi kita sudah belajar kira-kira skills atau keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang MC. Sekarang kita akan mempelajari hal yang lebih mendalam dan lebih teknis terkait alur kerja MC dari awal sampai akhir. Jadi kalau kamu membayangkan seorang MC yang sedang ada di panggung, membacakan naskahnya gitu ya, kamu akan mengetahui di video ini bahwa alur kerjanya tidak sesimpel itu. Ada alur kerja dari awal sampai dengan akhir yang harus kita pelajari, terutama bagi kamu yang mau belajar menjadi seorang MC. Aku akan membaginya menjadi tiga alur ya, yaitu pra-acara, lalu selama acara berlangsung, dan yang ketiga ini setelah acara. Ini sebenarnya aku klasifikasikan berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi kalau aku pribadi nih, dari pengalamanku, aku membagi alur kerjaku menjadi 3, yaitu sebelum acara, pada saat acara, dan setelah acara. Mungkin akan berbeda treatmentnya atau berbeda perlakuannya di MC-MC yang lain, cuma mari kita lihat bagaimana alur kerja yang selama ini aku terapkan bisa bermanfaat buat kamu. Yang pertama, pra-acara atau sebelum acara itu berlangsung. Apa saja yang akan aku lakukan? Biasanya aku akan mempelajari acaranya tersebut, lalu aku akan mempelajari tanggung jawabku sebagai MC di acara tersebut, lalu aku juga akan mempelajari ekspektasi apa sih yang diharapkan dari penyelenggara acara dengan adanya kehadiran aku sebagai MC. Lalu yang keempat, tentunya aku akan melakukan riset yang mendalam setelah mengetahui ketiga hal tersebut, dan aku akan mempersiapkan materi yang akan aku bawa pada saat hari H ya. Kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud pelajari acara? Jadi biasanya ketika kamu diminta untuk menjadi pembawa acara dalam sesuatu acara, kamu akan dikasih tema acara, lalu akan dikasih rundown, jadwal, lalu narasumbernya siapa aja gitu ya. Nah, aku akan mempelajari kira-kira acara ini, acara seperti apa sih? Apakah acara formal, non-formal, semi-formal, ataukah hal lainnya gitu ya. Mungkin acara mau happy-happy aja gitu. Lalu aku juga akan mempelajari tujuan acara ini tuh apa sih? Apakah tujuannya hanya seremonial saja? Atau tujuannya branding kah? Atau tujuannya mau jualan kah gitu ya, mau selling kah? Itu akan menjadi beda treatmentnya nanti ketika kamu telah mempelajari acaranya. Lalu selanjutnya, aku juga akan mempelajari tanggung jawabku sebagai MC. Jadi biasanya tuh beda-beda, walaupun MC mungkin tugasnya hanya membuka acara sampai dengan menutup acara, tapi biasanya tanggung jawab kamu dari acara ke acara tuh berbeda. Contohnya mungkin kalau tanggung jawab kamu di acara yang seremonial, kamu memastikan bahwa acara itu terselenggara dengan baik, tertib, tetap formal, tetap resmi, dan tetap memorable ya. Biasanya acara-acara yang seremonial tuh maunya lebih berkesan gitu. Itu kamu memiliki tanggung jawab yang seperti itu kalau di acara-acara seremonial. Tapi kalau misalnya kamu menjadi MC di acara exhibition atau pameran misalnya ya, kamu punya tanggung jawab untuk turut menjual produk tersebut. Meskipun kamu bukan seller ya, bukan penjualnya gitu ya. Tapi kamu punya kewajiban untuk turut menjual produk atau jasa atau servis yang kamu tawarkan. Jadi ada tanggung jawab tersendiri yang kamu punya. Selain membuka dan menutup acara, kamu juga punya tanggung jawab untuk turut menjual nih ya produk ini gitu. Itu tadi tanggung jawab ya, dan tentunya tanggung jawabnya itu berbeda-beda dari setiap acara. Maka dari itu penting untuk kamu mempelajari acara tersebut. Yang ketiga, ekspektasi dari kehadiran kamu di acara tersebut. Jadi ketika kamu di-hire atau kamu dipilih oleh penyelenggara acara sebagai seorang pembawa acara di acara mereka, tentu mereka memiliki ekspektasi yang sesuai ya di kepala mereka ya. Misalkan, kalau selama ini aku memang image-nya itu sebagai MC yang semi-formal to formal. Jadi ketika mungkin ada klien atau ada user ya yang menggunakan jasaku sebagai MC, ekspektasi mereka adalah acara mereka dibawakan dengan sopan, dengan semi formal sampai ke formal. Mereka tidak punya ekspektasi aku membawakan acaranya dengan hahaha. Jadi seperti itu ya, mereka punya ekspektasi sendiri. Lalu ketika datang misalnya ya, aku datang ke acara keperesmian misalnya, peresmian atau launching produk tertentu. Ekspektasi mereka, aku akan selalu tanya juga, lagi-lagi komunikasi penting ya, aku akan tanya
Bapak Ibu ekspektasinya acaranya mau seperti apa? Mau saya bawakan seperti apa? Oh, santai aja Mbak Rani tapi tetap formal ya. Jadi santai tapi tetap sopan. Berarti mereka maunya semi formal. Atau ketika saya tanya, ekspektasinya saya mau bawakan acaranya seperti apa? Harus formal ya Mbak Rani karena nanti ada Pak Presiden. Atau harus formal ya Mbak Rani karena nanti ada Bapak Duta Besar. Untuk itu saya akan membawakan acaranya dengan sangat formal. Tapi ketika ekspektasi mereka seperti itu, lalu saya membawakan acaranya dengan hahaha, selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya? Maka tentunya klien atau user akan kecewa dengan penampilan saya sebagai MC. Jadi bedanya tanggung jawab dan ekspektasi. Kita punya tanggung jawab, lalu kita juga memikul ekspektasi dari penyelenggara acara. Yang keempat, riset. Kenapa riset diperlukan? Tadi juga sudah dibahas di video sebelumnya ya. Bahwa MC itu harus mengerti acara yang dibawakannya dan juga harus memiliki wawasan yang luas. Penting untuk kita memiliki wawasan yang luas karena audiens dan juga tentunya narasumber akan lebih engage, akan lebih merasa dekat dengan pembawa acaranya ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka juga gunakan sehari-hari. Jadi misalnya kita membawakan acara tentang teknologi, mereka akan lebih dekat dengan kita ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang teknologi sentris ya. Misalnya kita menggunakan, oh iya saya juga paham tuh tentang cloud karena saya beberapa kali memang menggunakannya dan segala macam. Mereka akan lebih, oh ini orang paham ya gitu ya. Jadi mereka akan merasa lebih dekat. Ketika kita membawakan acara, misalnya contoh ya, acara yang audiensnya itu ibu-ibu muda gitu, ibu-ibu yang memiliki anak-anak kecil. Lalu kita ketika MC juga biasanya kan lebih santai ya kalau audiensnya ibu-ibu atau anak-anak. Kita mengatakan, iya nih anak saya di rumah juga suka ruam-ruam. Mungkin ada permasalahan kali ya di popoknya gitu ya misalnya. Penggunaan kata yang familiar di kuping mereka, di telinga mereka akan membuat mereka kayak, oh iya ya kita punya problem yang sama, oke deh gue mau dengerin gitu. Oke deh aku mau dengerin. Jadi kita harus punya wawasan yang luas dan wawasan itu kita dapatkan dengan melakukan riset yang mendalam terkait dengan tema yang akan kita bahas. Yang kelima ini adalah persiapan materi. Materi ini bisa macam-macam rupanya. Misalnya kita membutuhkan cue card, atau kita membutuhkan naskah, atau kita membutuhkan hal lain yang menunjang performa kita selama tampil di depan umum. Jadi persiapan materi ini nanti akan aku bagi menjadi persiapan untuk membuat rundown, cue card, dan juga naskah MC.